Selamat datang di channel Guru Bahasa, channel pendidikan dan edukasi. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya, agar channel ini dapat berkembang. Halo, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Materi kita hari ini adalah teks iklan. Kalian pasti pernah melihat promosi suatu produk di media cetak maupun televisi. Begitu pula dengan jasa yang ditawarkan di media cetak atau televisi. Nah, itu semua yang disebut dengan iklan. Hari ini kita akan mengenal apa itu iklan. Jadi, iklan adalah teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Pada umumnya, iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai fungsi iklan dilihat dari kepentingan-kepentingannya. Bagi perusahaan bisnis komersial, iklan digunakan untuk menjual barang dan jasa. Bagi dunia perkantoran, iklan digunakan untuk mendapatkan karyawan. Bagi pemerintah, iklan digunakan untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Dan bagi perorangan, iklan digunakan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Keberagaman pada iklan muncul pula pada bentuk dan teknik penyajiannya. Oleh karena itu, terdapat istilah slogan dan poster. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup, prinsip utama dari sebuah usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Contoh, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Hal tersebut merupakan slogan tentang perlunya mengutamakan kesetaraan antar sesama. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Slogan tersebut tentang perlunya persatuan dan kesatuan. Berikutnya adalah poster. Poster merupakan plakat, yakni kata-kata dan gambar, yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada khalayak. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster lazimnya dipasang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan ataupun slogan dalam hal bahasanya. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai perbedaan dari iklan, slogan, dan poster. Iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Sedangkan poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata, serta biasanya dipajang di tempat-tempat umum. Kita selanjutnya membahas mengenai unsur-unsur pembentuk iklan. Unsur-unsur pembentuk iklan meliputi sumber, pesan, media, penerima, efek, umpan balik, dan konteks.
Sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Wujudnya bisa berupa pesan verbal dan pesan non-verbal. Media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lainnya. Penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Umpan balik adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan, misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi periklanan. Yang pertama, ada iklan strategis, yaitu iklan yang digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. Kemudian, terdapat iklan taktis. Iklan taktis adalah iklan yang dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Pada umumnya, iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama. Berdasarkan tujuan atau fungsi iklan, iklan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fungsi informasional, yaitu iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Selanjutnya, fungsi transformasional, yaitu iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, maupun teknik-teknik mencapai sukses. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pola-pola penyajian iklan. Yang pertama, iklan media cetak. Karakter utama dari iklan media cetak adalah penggunaan bahasa tertulis di dalam penyampaian pesan-pesannya. Di samping mengutamakan kejelasan dalam kata-katanya, iklan di media cetak mengandalkan desain grafis seperti warna dan bentuk huruf, tata letak, serta gambar-gambar. Iklan di media cetak memiliki beberapa macam berdasarkan keleluasaan ruang dan space-nya. Pertama, iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Teks yang disajikannya sangat terbatas. Tidak ada gambar ataupun ilustrasi-ilustrasi dalam iklan ini. Teks pun banyak yang mengalami penyingkatan. Iklan baris pada umumnya dimanfaatkan oleh perorangan dan perusahaan-perusahaan kecil. Yang kedua, iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Oleh karena itu, bentuknya besar. Di samping menggunakan teks, iklan ini sering pula menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. Selain itu, dikenal istilah iklan display, yakni iklan yang memiliki ukuran lebih luas dibandingkan iklan kolom. Iklan display merupakan iklan yang berisi hanya kata-kata dan gambar, foto, ataupun media-media grafis lainnya. Ada pula istilah iklan advertorial, yakni iklan sejenis iklan display.
Hanya saja teknik penyampaiannya mirip berita. Contoh iklan advertorial yaitu iklan berkaitan dengan pelayanan jasa kesehatan, pengobatan alternatif, pengenalan perusahaan ataupun produk baru dengan informasi yang lebih kompleks. Berikutnya adalah iklan elektronik. Iklan elektronik merupakan iklan berbasis perangkat elektronik yang mencakup beberapa unsur sebagai berikut. Pertama, iklan radio. Iklan ini mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik, maupun bunyi-bunyi. Kedua, iklan televisi. Iklan ini mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Yang ketiga, iklan film. Iklan film yang tersaji dalam judul film atau produk sinema. Iklan film biasanya muncul sebelum film utama diputar. Menurut isinya, iklan diklasifikasikan dalam 3 jenis. Yang pertama, iklan pemberitahuan. Iklan ini lebih terfokus pada kepentingan untuk memberitahu khalayak mengenai suatu hal, baik itu yang berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Iklan jenis ini umumnya dipasang oleh perseorangan atau suatu keluarga. Namun, ada pula yang dipasang oleh perusahaan-perusahaan, misalnya yang berupa pemberitahuan pembubaran perusahaan atau rapat pemegang saham. Selanjutnya, iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya, iklan keluarga berencana dan iklan bahaya narkotika. Pengguna iklan ini umumnya pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Yang terakhir, iklan penawaran. Iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Iklan penawaran jasa disebut juga dengan iklan niaga dan iklan lowongan kerja. Selanjutnya, berbicara mengenai struktur teks iklan. Struktur yang pertama adalah pengenalan produk. Pada bagian ini dapat pula disebut sebagai judul. Jadi, dalam pengenalan produk dikenalkan seperti apa barang atau jasanya. Kedua adalah pernyataan persuasif. Berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Berikutnya adalah kaidah kebahasaan teks iklan. Teks iklan bertujuan menawarkan produk, baik berupa barang maupun jasa. Oleh karena itu, kata-kata yang muncul umumnya bersifat persuasif, bujukan, atau dorongan tentang suatu kebiasaan ataupun gaya hidup. Pernyataan-pernyataan dalam teks iklan umumnya bersifat imperatif, yakni permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Adapun kalimat imperatif itu sendiri ditandai oleh kata-kata seperti temukan. Kata lainnya adalah ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati, sebaiknya, marilah, ayo, dan janganlah. Bahasa iklan seringkali menggunakan bahasa sederhana, mudah diingat dan mudah pula dipahami. Kalimat yang panjang dan berbelit-belit selalu dihindari dalam iklan. Justru bahasa yang akrab di tengah-tengah khalayak itulah yang sering digunakan, di samping memberikan kesan positif tentang produk yang ditawarkan. Pilihan kata yang berima dan memiliki banyak persamaan bunyi juga merupakan pilihan penting di dalam bahasa iklan. Di samping itu, bahasa iklan harus singkat sehingga mudah diingat oleh masyarakat.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar video ini lebih bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi dalam video-video pembelajaran berikutnya.